Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan menyakiti para wali Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti para wali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar istilah waliullah atau wali Allah, maka di tengah masyarakat kita itu ada sebuah framing bahwa wali Allah itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Ya, orang yang memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Sakti istilahnya. Sehingga ada framing seperti itu di tengah masyarakat kita. Sehingga tak jarang orang yang katanya mampu berjalan di atas air, orang yang mampu misalnya terbang, ada yang katanya tiap Jumat itu dia mampu Jumatan di dua tempat sekaligus, ya di kampungnya kemudian di Masjidil Haram. Itu sering kita temukan. Itu sering kita temukan. Ya. Maka tak jarang di tengah masyarakat kita setiap orang yang berpakaian ya layaknya seorang kiai, ya layaknya seorang ulama. Kemudian dia memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa seperti berjalan di atas air, kemudian terbang, ya, memiliki ilmu kebal. Tak jarang mereka itu disebut sebagai wali. Dan framing itu dihembuskan oleh masyarakat itu sendiri. Itu framing itu dihembuskan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya tak heran di masyarakat kita ya. Ada orang yang kadang bahkan nggak pernah sholat. Puasa juga nggak pernah. Ibadahnya itu nggak kelihatan. Tiba-tiba mempunyai ilmu sakti. Pasti dianggap wali sama orang-orang yang akalnya kurang. Sebaliknya orang yang rajin ibadah, berpegang teguh pada sunnah, menjauhi bid'ah, dan nggak punya ilmu sakti seperti itu. Ya, kadangkala orang ragu, ya, berarti ini bukan wali gitu. Karena itu framing di masyarakat kita seperti itu. Bahwa wali itu mesti mempunyai ilmu sakti. Nah, kita tidak boleh sebetulnya memberikan justifikasi atau cap bahwa seseorang itu wali atau bukan. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menganggap bahwasanya orang itu bertakwa atau tidak. Nggak bisa kita mencap seperti itu. Sama halnya kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu masuk neraka atau tidak. Kecuali jelas wafatnya misalnya. Kalau di atas kekafiran maka dia masuk neraka. Akan tetapi orang yang kita tidak tahu apakah dia mati di dalam masuk neraka atau tidak ya. Kan nggak ada kepastian akan hal itu. Semuanya berada di bawah tangannya Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa sebetulnya mengklaim si fulan ini wali, si fulan ini wali. Ya. Samanya ketika kita mengklaim si fulan ini bertakwa, si fulan ini bertakwa. Dari mana kita tahu bahwa dia itu adalah wali? Dari mana kita tahu bahwa dia itu adalah orang yang bertakwa? Kita nggak tahu hadirin. Jika parameternya hanya karena sakti misalnya, itu bukan parameter. Karena banyak sekali dukun, ya. Dukun itu berkedok wali, dukun berkedok ustadz, dukun berkedok kiai.
Pasti mereka karena dukun punya kesaktian. Dan bagi orang yang akalnya setengah-setengah, yang akalnya nggak normal, pasti nggak mereka itu wali. Ya, maka ini sesuatu yang perlu kita luruskan di masyarakat kita, bahwasanya yang namanya wali itu tidak identik dengan namanya ilmu sakti. Bisa jalan di air, bisa berjalan di atas daun, itu enggak. Ya. Karena banyak orang seperti itu yang bisa punya ilmu sakti, justru itu berangkat dari sesuatu yang dilarang. Itu biasanya mereka itu mempunyai ilmu-ilmu tertentu ya berangkat dari perbuatan haram yang mereka lakukan. Karena dukun itu ketika mereka ingin mendapatkan ilmu tertentu, pastinya mereka itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ritual-ritual begitu. Baru mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu, ilmu hitam, ilmu putih itu sama-sama hitam. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, yang perlu kita camkan bahwasanya wali itu bukan identik dengan kesaktian dan kita tidak akan pernah tahu sebetulnya ya dan kita tidak boleh memframing seseorang bahwa dia itu adalah wali karena banyak di tengah masyarakat kita itu ya si fulan ini wali, si fulan ini wali, si fulan ini wali. Parameternya apa? Parameter kita mengatakan seseorang itu wali itu apa? Soleh. Soleh itu parameternya. Berarti semua orang Islam yang soleh itu wali. Dia soleh dan punya kesaktian. Lihat dulu. Dia sakti itu karena apa? Karena ada orang yang memiliki kelebihan layaknya mukjizat. Itu memang dia sudah belajar ilmu itu. Kadangkala ada ilmu hitam, ilmu putih. Dia sudah belajar itu. Atau sihir malah. Maka kita harus bisa membedakan mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Yang kita khawatirkan ada tukang sihir yang menyamar sebagai ustadz gitu. Maka diklaim dia sebagai wali, dapat pengikut, sesat, menyesatkan orang. Maka kita tidak bisa mengklaim bahwa si fulan wali, berangkat dari parameter-parameter itu. Ya, banyak orang tuh yang dianggap wali, ternyata nggak sholat, ternyata nggak puasa. Ya. Maka ini yang perlu kita luruskan di tengah masyarakat kita sebetulnya. Nah, siapa sebetulnya wali Allah Subhanahu wa taala? Siapa sebetulnya wali Allah Subhanahu wa taala itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun," kata Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi siapa wali Allah? Yang beriman dan bertakwa. Dan Allah di sini tidak menyebutkan mesti sakti, enggak. Lalu dari mana datangnya parameter sakti ini? Dari mana datangnya? Ya, nggak tahu kita datangnya dari mana. Intinya kata Allah, parameter pertama seseorang itu disebut sebagai wali Allah, dia mesti beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Fauliyaullahi humul mu'minunal muttaqun." Wali Allah adalah mereka yang beriman dan yang bertakwa. Gak cukup beriman, dia mesti bertakwa. Karena ada orang katanya yang sudah hulul ya, menyatu dengan Allah. Dianggap wali tuh, ya dia nggak sholat lagi. Ya.
Justru ya, orang yang semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin banyak amal solehnya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan malah justru dia meninggalkan sholat. Karena banyak orang yang menganggap tuh ya, orang gila itu wali. Ini kita tidak tahu. Yang gila ini orang yang dianggap wali, atau yang gila orang yang mencap orang itu wali. Kita nggak tahu yang mana yang gila. Atau sama-sama gila mungkin. Bagaimana mungkin orang yang nggak sholat itu dianggap wali? Ya, wali setan mungkin. Ya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu kata Allah yang beriman dan bertakwa. Bertakwa berarti amal solehnya pasti terjaga. Bukannya mereka meninggalkan sholat, yang seolah-olah mereka itu sudah menyatu dengan Allah, artinya mereka terlepas dari kewajiban. Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling bertakwa, manusia paling sempurna keimanannya. Begitu juga di bawah beliau para sahabat beliau. Apakah mereka kemudian ketika merasa sudah tinggi keimanannya, mereka kemudian meninggalkan sholat terlepas beban syariat begitu? Enggak, hadir. Makanya di zaman ini aneh ya. Orang yang nggak sholat itu dianggap wali. Gimana coba? Parameternya apa coba? Ya, hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama lagi menyebutkan bahwasanya kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Setiap orang beriman, setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya kullu mu'minin taqiyyin laisa binabiyyin. Setiap orang yang beriman dan bertakwa selain nabi, maka dia adalah wali, dan tidak disyaratkan harus sakti, harus memiliki kemampuan layaknya mukjizat. Enggak. Oleh karena itu hadirin, penting kita untuk meluruskan pemahaman kita sebetulnya tentang wali ya. Ketika seseorang itu diklaim sebagai wali, apa parameternya? Ini perlu ditanyakan. Ini perlu ditanyakan. Kalau parameternya mereka soleh, mereka alim, ya berarti orang yang soleh dan alim selain mereka berarti bisa jadi wali juga. Bisa. Kemudian, oh mereka sakti. Nah ini sakti ini dari mana parameternya? Karena Allah dan Rasulnya menetapkan wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa. Sakti ini datang dari mana coba? Ya. Ini yang perlu kita pertanyakan sebetulnya dengan mereka yang mengatakan wali Allah itu mesti sakti. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wali Allah itu adalah sebetulnya adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mereka tentu istiqamah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan, menjauhi syubhat, dan mereka selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan amalan sunnah, ya. Jadi ini maksud para wali di sini bukan penghuni kubur, bukan juga penghuni makam yang dinamakan wali oleh sebagian orang, ya. Padahal mereka sama sekali tidak mengetahui keadaan sebagian orang ini, melainkan dari para pendusta dan para dukun yang menyembah kubur mereka dan membantu orang bodoh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping itu mereka juga melakukan pemalingan ibadah seperti berdoa, minta pertolongan, menyembelih. Ya, karena ada sebagian orang tuh, ada sebagian orang yang ini makamnya wali. Ya, ketika diklaim itu makam wali, ternyata menjadi sumber kesyirikan di situ. Banyak yang datang situ minta-minta, ngambil berkah.
ya, nyembah kubur. Bahkan ada yang sujud kadang di kubur orang yang dianggap wali itu, makam keramat. Maka ini mesti kita perhatikan, mesti kita perhatikan. Ya, dirahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak diperkenankan untuk menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wali itu tidak mesti sakti. Wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Artinya siapa wali Allah? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ya, maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku nyatakan perang dengannya." Ya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang paling dikusukai daripada apa yang kuwajibkan baginya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa saja yang menyakiti setiap orang yang beriman dan bertakwa, berarti ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan perang atasnya. Ya. Karena ada sebagian orang yang mengklaim dirinya wali, ya, atau pengikutnya mengklaim gurunya itu wali. Ya, maka nggak bisa. Karena kita nggak tahu apakah dia benar-benar wali atau bukan. Apalagi kalau sampai gurunya itu nggak sholat, nggak puasa, karena merasa sudah terlepas dari beban syariat. Ini orang gila. Orang yang terlepas dari beban syariat kan orang gila. Berarti muridnya pun ikutan gila. Maka kita tidak diperbolehkan menyakiti setiap orang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Hadir makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi hadis, ya, tadi ini lebih lengkapnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولا استعاذني لا أعيذنه." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mau mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk berbuat, kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Maksudnya, dia hanya mendengar apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan tangannya pada apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Bukannya enggak sholat, bukannya enggak puasa. Maka wali Allah itu adalah mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di tengah masyarakat kita ada sebuah keyakinan yang menyimpang. Dan ini biasanya dijadikan sebagai parameter wali juga. Gimana ketika seseorang itu, ya, ketika sudah sampai pada tingkat ma'rifat, maka dia sudah dibebas tugaskan dari ibadah. Dan ini adalah di antara keyakinan orang sufi. Mereka meyakini manusia itu ada beberapa tingkatan, ada syariat, tarekat, ma'rifat. Ada syariat, tarekat, ma'rifat. Dan apabila sudah sampai pada tingkat ma'rifat, mereka itu sudah tidak dibebani lagi oleh syariat. Artinya mereka nggak sholat, mereka nggak puasa. Kenapa demikian? Karena mereka sudah sampai pada tingkat ma'rifat. Dan para pengikutnya menyebutnya sebagai wali. Dan pengikutnya menyebutnya sebagai wali. Padahal pemahaman ini jelas-jelas sudah dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Allah SWT mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita al-yakin atau kematian. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya keyakinan semacam ini adalah keyakinan kufur, sesat, ya, dan jahil. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, begitu juga para sahabat, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu cara menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tahu bagaimana sifat Allah yang mulia. Maka mereka tahu bagaimana mengagungkan Allah yang benar. Maka Ibnu Katsir mengatakan pemahaman bahwasanya manusia itu ketika sudah sampai pada tahap ma'rifat, tingkat ma'rifat, mereka bebas dari ibadah. Ini pemahaman yang sesat. Gimana orang yang dianggap wali tapi nggak sholat? Sesat yang seperti ini. Makanya kita hati-hatilah di dalam memilih orang yang sebagai panutan. Hati-hati. Ya. Justru apa? Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling bertakwa. Apakah Nabi SAW kemudian mengatakan dirinya terlepas dari beban syariat? Enggak. Justru semakin giat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para sahabat, para tabi'in, dan orang setelahnya yang soleh. Semakin dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka lepas dari syariat, akan tetapi semakin bersemangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemahaman kaum sufi ini sebetulnya pemahaman yang berbahaya sekali. Kenapa demikian? Karena dia bisa merusak. Dia bisa merusak, dan merusaknya itu nggak dari luar, merusaknya itu dari dalam. Ya, merusaknya itu dari dalam. Dan di antara keyakinan mereka yang menyimpang juga apabila sudah sampai pada tingkat ma'rifat, ya, berarti sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, hulul. Ini sesat. Nabi alaihi salatu wassalam nggak pernah menyatakan diri beliau itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, hulul ini seperti akidahnya siapa? Seperti akidahnya orang Nasrani, di mana mereka mengatakan Nabi Isa itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Isa, Allah dan Roh Kudus itu menyatu. Ini tidak jauh beda dengan pemahaman orang Nasrani. Ini bahayanya pemahaman Sufi. Ya. Ada yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menyakiti wali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa wali Allah? Yaitu setiap orang beriman dan bertakwa. Dan tidak ada syarat seorang wali itu mesti sakti. Enggak. Tidak ada syarat seorang wali itu harus sakti. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus mawas diri. Jangan sampai kita kemudian menganggap seseorang itu wali. Dan justru orang yang dianggap wali itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sholat. Gimana nggak sholat? Coba. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kita menyakiti seorang muslim pun. Ya. Karena setiap muslim itu berpeluang untuk menjadi wali selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang itu bisa menjadi wali. Dan tidak mesti harus sakti, enggak. Tidak mesti harus sakti. Ya, karena wali Allah Subhanahu Wa Taala adalah semua orang beriman yang bertakwa. Semua orang beriman yang bertakwa. Ada yang bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk kita senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam serta terhindar dari perkara yang bisa menyesatkan kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab.